welcome to Box Football Show. Yes. Dan ini kita kalau misalnya nge-take ada beberapa pergeseran juga. Jadi kadang tayangnya bisa subuh ya kalau Waldo uploadnya bisa abis sholat Jumat. Pokoknya jadi standby ya, like dan juga subscribe dan juga nyalakan lonceng supaya tahu kapan rilisnya gitu. Itu ya. Jangan lupa like juga gitu. Asal jangan like pakai account tempat Anda bekerja. Nah, seperti yang Rossi ya, Hakim. Coba Ros, ini unik, ada aja nih kejadian unik ya. Minggu ini Rossi gue lihat tweetnya itu mengcapture like by box to box kan ngapain gitu kan? Iya, Nana gitu. nih. Iya, terus gue itu enggak di sini nih di ruangan ini. Ada lu juga. Gue lagi scroll Instagram kan. Terus pas gue scroll Instagram, pengen gue like kan fotonya Nana. Tapi gue lihat duluan, lah kok box to box bola duluan gitu. Terus anaknya di sini nih, anaknya duduk di sini di seberang gue, langsung gue tembak aja. Kelakuan lo ya gitu. Hehe, iya bang. Terus kan di reply ada yang bilang, bang nggak apa-apa bang, anak cowok emang gitu, nggak salah. Iya nggak salah, tapi pakai akun sendiri. Itu lu kenapa sih lu males banget ganti akun dong? Iya maksud gue ganti akun tinggal ngetap 2 kali gitu. Gue misalnya lagi kayak gini nih, soalnya kan ada beberapa followingnya tuh rada mirip kayak gue kan. Iya. Gue like terus gue scroll, gue baru nyadar. Oh iya akun box to box, tapi gue kan udah nggak bisa gue balikin lagi. Kalau nggak nyadar terjadi 1 kali 2 kali. Nah nggak, tapi kalau ini sering. Ini serius. Pas di Surabaya kita sidak. Kita buka handphone handphone yang buat ngadmin box to box kita buka. Instagramnya kita scroll, kita klik search-nya, isinya apa? Explore-nya. Iya. Gawat banget itu. Gawat. Mending gak usah diomongin. Sama dulu untungnya ada fitur ya namanya itu post I like kalau nggak salah gitu. Jadi yang like tuh kelihatan semua kan. Sekarang juga X juga ngilangin itu, IG ngilangin itu. Mungkin karena orang-orang kayak lu, Dok. Nggak bisa kelihatan. Sebenarnya nge-like-nya bisa kelihatan juga Jar di activity. Kita sidak abis ini. Oh, bisa juga kelihatan. activity masih kena lu, Dok. Masih kena. Itu. Hati-hati ya guys. Siapa tahu ada juga nih penonton kita yang emang megang akun kantor juga. Bukan soal nge-like, kali nggak ada masalah. Ya kan? Tapi akun kantor. Karena itu bahaya banget, gila akun kantor, macam-macam deh lo. Klien, siapa tahu klien melihat. Kita lagi dipantau bang, ini kan lagi banyak nih. Ngefans juga sama ini ya, ini dapet klien. Nggak ada sih klien kayak gitu, nggak ada. Mana ada? Lu nggak tahu struggle gue sama Dex bikin presentasi, gimana? Ntar kalau ditanya ini kenapa yang like segini nih, gitu. Iya. Kalau Waldo ini kan sibuk nge-like. Ya kalau kita lumayan sibuk kemarin karena kita abis syuro nggak tidur nih kayaknya sebenarnya. Emang anjir. Karena kita weekend ada syuting ya. Sama video. Nah, video hasilnya seperti apa nanti aja deh kita baca. Katanya ini rilisnya tepat sehari setelah final Euro. Oh, jadi Selasa. Yo, Selasa. Wah, nggak tidur tuh semua editor nih. Kalian berdua enak, syutingnya pagi. Nah, kata siapa enak? Enak sih enggak, Ros. Enak sih enggak. Karena itu kan kebetulan tuh Portugal Prancis adu penalti. Oh iya. Jam 5, saya standby jam 6. Ya kan? Jadi enggak tidur. Jam 6 gue jam 7. Tau gue tuh kata jadi mendingan gue datang bareng Tio. Enggak tidur. Masih sama kita belum mulai juga. Gitu kan. Soalnya gue sama Dex, gue standby jam 7. Oh. Kelar syuting, pokoknya itu kita jam berapa Dex? Jam 2. Jam 1 lah. 1 pagi. Jam 1 ya? Oh kita nonton Inggris dulu soalnya. Oh, iya. Nonton Inggris gara-gara hujan. Terus akhirnya nyampe rumah jam 3 gue. Oh, nobar di situ. Nobar, ada penalti di situ. Habis itu udah pulang, hujan anjir. Hujan ya, udah nyetir sambil hujan-hujanan tuh. Jam 3 nyampe rumah gue. Tapi gak apa, syarat buat video. Yes, terima kasih video di Oma dan kawan-kawan. Ya, semoga tahun depan musim depan kita ada kerja sama bareng ya. Iya, kemarin kita bilang ya udah collab sama Mario Delano mulu bosen. Bener dah. Bagi kita. Mario mungkin bagus dramanya, nangis-nangisnya dapat, tapi analisis terbaik masih punya kita. Oke? Di Oma dan kawan-kawan dari video. Ya kan kita mau collab. Iya, kita kalau sama Mario gak apa-apa. Mario itu baik orangnya. Mario udah pernah ke Pildun FC. Kita mungkin kita udah Mario gampang. Jadi kita tuh semua bisa gitu. Ya kan? Gue juga baru sadar ternyata yang dengerin box to box itu teman-teman gue yang profesinya tuh mantep gitu. Dokter, pilot, lawyer. Gue kayak, hah? Gue juga gak tahu, oh ternyata lu menonton atau mendengarkan. Jadi cocok nih buat placement banyak kali ya kan. Kita bisa nih brand-brand premium seperti Stanley. Hah? Oh iya Stanley bener nih ya. Kata kalau mau brand sarung biar saya pakai sarung lagi. Nah, yang premium Rossi udah enggak.
sarung. Sarung. Apa aja bisa sih ya Dex ya. Brand premium Pertamina dong. Ya, Dulu premium udah kan. gak Udah nggak ada tapi. Pertamina juga ada Pertamina Dex. Oh, iya. Bensinnya garing. Iya. Kalau ngomongin Pertamina, gue liat dulu gue ngisi motor temen gue Astrea 5.000 beleberan. Aduh. Yang 1 liter masih 1.800, 1.000 berapa tuh? 5.000 bang, 5.000 beleberan anjir Astrea 5.000 tuh. Masa lalu begitu indah ya. Gila. 20 liter gue bilangnya 20.000 juga. Beleberan cuy, beleberan. Masa lu indah, tapi masa kini juga indah untuk tim-tim unggulan ya di Piala Eropa. Paling negara besar, jadi saya yakin brand maupun IO tidak pushing kalau melihat final ya. Kalau misalnya Siapapun finalnya masih laku ya. kalau finalnya Swiss lawan Turki. misalnya Prancis kan kurang tuh misalnya. Atau nggak Turki lawan Portugal, Turki gitu Iya. kan kayak kurang gitu kan. Portugalnya rame, Nah. tapi Turkinya ya ada aja sih, tapi nggak serame itu juga. Iya, walaupun di Copa America itu ada gue nggak tahu sih kejutan apa enggak karena toh Brazil kalah sama Uruguay juga adu penalti. Ada penalti ya. Ada video yang viral tuh yang si pelatihnya pas lagi mau ada penalti gak dikasih kesempatan ngomong, yang nunjuk jangan Pelatih lah. Brasil ya. Kayak mana sih anjir? Gila sih, berhasil kok nggak berhasil. Ya. Gitu ya. Lawannya Bielsa susah lah. Oh iya benar. Tapi ada komen Bielsa yang bilang sepak bola zaman sekarang udah membosankan. Sama-sama aja ya. Iya, Argentina, Kanada, terus Uruguay lawan Kolombia. Kolombia. Kolombia bagus juga ya, bantai kan kemarin menang ya. Jadi itulah hasilnya, cuma sayangnya ini digelar juga harinya sama. Gue gak ngerti nih, Copa America ini kurang koordinasi nih kayaknya sama Piala Eropa. Maksud gue Beda jam. Ngejar ini bang. tapi kan ininya kagak bang. bang, itu pasti mereka udah bikin jadwal ngejar precision bang. Lu bang tim Nggak, maksudnya mundurin atau majuin sehari yuk maksud gue loh. Ngerti Kalau gua. nggak tuh Karena nabrak. sekarang tim-tim terbaik dunia yaitu Manchester United. Nah. Sehari setelah final Euro udah preseason bang. Udah mulai jalan-jalan tuh. Udah jalan-jalan. Rashford pasti udah balik bupati. Kan siapa yang bertahan di final? Luke Shaw. Iya Luke Shaw kan juga cerita panjang ya. Kalau Inggris ke final ya. Benar, Final. bertahan di final. Anda yakin sekali ini Anda Oh, nih. saya yakin sekali, Nanti kita ya. bahas ya. Tapi gitu, ketika bola kelar jam 4, bahkan sering jam 5 karena 3 dari 4 itu extra time bahkan adu penalti. Kok udah mulai Copa America jam 7? Iya. Nah, tapi Ini itu pasti penontonnya berkurang loh. bagus Jer buat orang-orang yang kayak Waldo Sekalian. gitu langsung sholat subuh dulu. Langsung famos rekam famos. layar tuh. Famos. Waldo itu Kalah, mampus. nonton sampai pagi, subuh lewat. Terbangunnya siang tuh. Terus di chat ya sama Mama Ades. Waldo, mana Waldo? Di grup baru balas jam 1. Jam 1. Jam Iya. 9 pernah bangun gara-gara gue telepon berkali-kali. Do, gue butuh ini. Tetap dikirimnya besok Nah, anjing. tapi dia lagi happy. happy. Karena nyaris saja timnya Dex berhasil menang Turki yang tersisa. Tapi ada comeback tercipta karena Belanda. Ya, Arisan Bener kan? Gue mau nanya tapi Apaan? di mic dong ngomongnya. gak usah. Nggak kayak bocoran, nggak bagus ngomong. Ini yang dapat tadi juara 1 doang ya? 1-2 lah. Oh 1-2. Pede banget. Gue pede. Oh 1-2 nyet. 1-2. Wah Spanyol bisa 1-2. nih. Bisa dong. Lo apa deh bang? Lo Belanda, apaan? Belanda. Anjing Inggris lah. Inggris Apip. Lo apaan? Gue Jerman kan bang. Oh iya lo apaan? Lu Spanyol. Udah, lu Spanyol. habis. Terakhir Portugal gue. Spanyol. Prancis Dita. Inggris Apip. Terus Belanda dia. Udah antara lu berempat aja udah tuh. Iya. Oh 2. Rezekinya. Tio nih belum bayar pendaftaran udah bisa menang ya. Gokil. Kalau bayar ya gue gak usah bayar. Kalau menang gue gak usah bayar. Dipotong aja. Gila Ya kan? nih mantap. Bener dong. Itu rezekinya. Jadi tapi kalau di arisan sebelah sono gue Inggris, jadi masih bertahan. Jadi kalau bagi Tio, gue yakin pasti final ideal Spanyol Inggris. Betul. Karena ada satu ekonomi masuk, Betul, kan? satu hati masuk. Tapi Kalau gue Prancis Inggris kalau gue. Tapi kalau misalkan final Spanyol Inggris ini kan gue dapet duit dokas nih ya. Dosa gak sih? ya jangan dibeliin atau dipakai Gue untuk apa. traktir lo semua aja ya. Nah, itu traktir aja. Gue win solution ya. Traktir. Tapi gue ikut makan ya. Iya. Gue ikut Kalau makan gue sih ya. paling gue sih jersey kalau dapat paling gitu. Gue ikut gua. makan ya. Gue ikut makan ya. Sorry Iya, nih. jersey bener tuh. Soalnya kan tanggal 3 sampai 4 Agustus kita ada kerjasama di Nah. Blogfest. Nah, itu dia. Beli jersey. Masuk, ada apa tuh? Ada apa Di Jax? Blogfest. Taruh lu gue lagi Ada nyatetin ini. Blogfest. Ada ini, ada Blogcore Fest nanti Wih. di sana ada Nabil jadi Ucup Sanusi. Nah, cocok. Berarti abal ya? Gue pakein baju sepalsu-palsunya. Kevo Verona Paluani. Iya. Wah, mukanya mirip Di kayak M Block dan juga sebenarnya ada tanggal sampai tanggal 10 ini tanggal berapa sih 9 ya? Sampai Tanggal besok 8 ditungguin. Hah? Oh, kita Oh, tag 8. tanggal 8. Cek tanggal 8 tayangnya tanggal 9 dan ditungguin sampai tanggal 10 Juli lo bisa ngepost ya jersey blockcore terbaik lo nanti bakal Iya. dipajang di Wall of Fame mereka. Kalau misalnya foto lo bagus gitu, saingan sama Karbida. Ya susah kalau itu ya. Susah sih, cuma maksudnya bagian. itu bel modalnya apa, beda sih itu. Angle dari depan belakang kiri kanan serong aja udah cakep bang. Bener sih bang, Susah badan Bang. bagus, muka badan ganteng. bagus, istri Sampai cakep. di ini Waduh. akan syukur ya.
Apa? Direkognis akan syukur kan? Oh iya. Suami istri pakai akan syukur, sama akan syukurnya di repost, habis itu teleponan. Wih, respect keren, lah. Dia respect. ketemu Rio Ferdinand. Ferdinand, Gila. ya. Balakov belum tuh. Kita coba nanti kalau Ganindra Bimo udah balik ke Jakarta, coba saya kontak, siapa tahu main di Sini ya, boleh ngobrol sini ya. Boleh. Tapi kita ngomongin soal perempat final Piala Eropa di mana 2 tim lolos adu penalti, 1 tim comeback, 1 ini masih sempurna yaitu Spanyol. Itu pun sebenarnya extra time ya. Extra time juga tuh yang membuat kita semua begadang lebih lama gitu. Panjang harinya. Nah, kita bahas dulu mungkin Prancis yang lolos, Portugal Inggris 1 kalah sama Prancis, 1 lolos ke semifinal. Tapi ya Portugal Inggris udah Portugal cukup Inggris sih? bosen ya. Enggak, maksudnya Enggak bahasannya. Bahasannya ini kan Portugal sama Portugal Inggris yang kan. gagal, Portugal galnya gagal. Oh nggak ikutan Afif gue. Safi. Kalau Afif goreng terus gue kayak Iya. udah cukup ya. Begitu. Enggak, tapi maksud gue antara Portugal sama Inggris itu adalah 2 tim yang sama-sama punya bintang. Tapi nggak bisa maksimalinnya gimana Nggak, Prancis pelatihnya. juga dong, Prancis juga sebenarnya. Prancisnya Gini. juga. Gue satu momen yang bikin gue ngeleng pala adalah ketika lo ganti Bruno Fernandes. Iya. Hah? Lu mau main counter, lu ganti Bruno Fernandes. Lu yang bener nih. Udah gitu Joao Cancelo bagus banget mainnya. Sampai kan diganti Ruben Semedo. Gimana? Yang main Semedo ya? Lu punya Diogo Dalot yang bagus sepanjang musim bersama Man United. Lu kayak, wah nih pelatih mantep. Udah kayak, udah Itu deh. iya, Gua emang udah itu kayak katakan. menurut gue itu emang kesalahan taktikal. Jadi kan sebenarnya ketika kita kan udah bahas kemarin ya, baik Portugal sama Prancis itu sama-sama core-nya bagus di tengah sama di belakang. Ketika lu ngadepin tim yang game state-nya adalah harus ngebongkar nih, harus ngebongkar pertahanan mereka, berarti kan lu harus butuh creator chances. Betul. Sama 1 orang penyerang yang setidaknya bisa ngendus ruang gitu kan. Makanya kemudian sebenarnya pilihan paling tepat adalah, nih sorry ya, ganti Ronaldo sama Diogo Jota. Diogo Jota malah nggak main kan? Enggak. Nah, sama kemudian Bruno jangan diganti karena Bernardo Silva kreator juga tapi kan dia ada di sayap gitu. Atau Posisinya susah. Iya, atau nggak palingan iya lu sayap kirinya lu masukin Diogo Jota tapi lu main winger murni lah Valeo Jota. Ada satu momen yang gue miss gerakan Ronaldo ya. Ini Saliba itu siapa yang Iya. bola ke atas, Hmm. yang maju dulu akhirnya mundur Bola tarik, bola tarik, bola ya. Cancelo. Sayang tapi emang pas lu lihat deh itu kalau bola yang gak fumble ke tanah itu Ronaldo bisa gol tuh. Nah, Itu buat itu kayak iya ke atas Itu aja. yang lambung kan. Iya. Itu gue bahas juga sama Dex. Menurut lo ini salah operannya apa salah positioning Ronaldo? Enggak, posisinya enggak. Kalau menurut gue positioningnya keren loh. enggak, kalau menurut gue positioningnya Ronaldo agak sedikit kurang ke belakang karena dia feinnya tuh maju gitu. Harusnya dia agak mundur diri Ngerti dikit gue. karena biar dia dapat nendangnya enak. Tapi lu lihat gitu. bolanya tuh agak fumble. Kalau bolanya dia mungkin agak mendatar untuk ke ngarah ke gawang tuh lebih besar. Iya, tapi kakinya tuh bola tuh agak ngejauh dari kakinya. Nah, itu buat tendang tuh gak enak. Sepanjang kita nonton Ronaldo di MU, gol-golnya aneh juga ada kan, posisinya ajaib gitu ada kan. Tapi gitu aja. nah itu susah sih sebenarnya. Kalau Susah. misalnya bolanya kayak agak ngejauh gitu menurut gue bilang Dex, itu kalau dia geser lagi tuh bisa kena itu tendangannya sebenarnya. Iya. Harus yang Dan cukup apes juga karena sebenarnya gagalnya karena kena tiang ya. Oh, Felix Iya. kena tiang dan juga sebenarnya ada satu scene ya sequence yang bagus banget menurut gue yang Ronaldo kayak mau back heel gitu, Iya, minyon gini langsung, kakinya iya, tuh iya. bagus banget sih. Dan Chouameni tuh bilang katanya we are in the semifinals without scoring. I think it's historic. Enggak, lu goblok anjing, lu tolol aja. Soalnya Prancisnya juga sama, ngotot pakai 2 penyerang kan, masih pakai formasi yang sama. Tapi sebenarnya gini loh, tapi sebenarnya kan ada kita suka bilang Southgate mah udah dikritik tapi gitu-gitu aja gitu ya. Sebenarnya walaupun secara skema enggak ya. Sebenarnya Deschamps itu ganti-ganti loh susunannya loh. Iya, Dari tapi pertanyaan pertama sampai caranya. 4. Enggak, cara mainnya. Jadi dia cuma mengganti pemainnya kayak misalnya Griezmann taruh depan. Terus kemarin pas lawan Belgia kayak Kolomuani enak nih. Kolomuani jadi starting gitu kan. Agak diganti-ganti terus. Rabiot enggak efektif diganti. Tarik Camavinga jadi starter gitu. Jadi sebenarnya dia udah mencoba. Tapi skemanya tidak. Skemanya tidak. Itu tuh kayak settingan di FM lu, cuma ganti replacement doang tapi Iya, nggak bisa sama aja cara mainnya Griezmann kayak enggak bukan ini. tengah majuin depan gitu. Tapi tetap aja cara mainnya sama. Soalnya- gitu. kayak nggak pernah nyetak gol open play, bunuh diri, menang adu penalti terus lolos semifinal. Terus kalau misalkan nanti ujung-ujungnya dia yang juara, which is itu di mana sih jadi senang banget ya. Dia juara itu kayak what the fuck-nya anjing gila. Ya, Kayak sama- bener-bener kata Bielsa, sepak bola sudah tidak lagi menyenangkan Ya ya. sama aja kalau Inggris jadi juara juga what the fuck. Iya Gitu. sama bener. Kayak satu kemarin tuh yang pas Inggris kalau Inggris kalah plus poinnya adalah Southgate turun. Enggak dia menang. Wah 2 tahun lagi nih. Soalnya maksud gue si Prancisnya juga
kan kita udah bilang harusnya ada satu orang yang bisa narik. Ya. Kenapa Giroud nggak kunjung jadi starter ya? Itu pertanyaan gue aja. Kan lu nggak butuh apa namanya determinasi atau stamina banyak-banyak kalau misalkan persoalan adalah stamina dan dia udah tua ya. Kan lu butuh movementnya dia sebenarnya itu loh. Makanya kemudian bisa membebaskan pemain-pemain yang lebih cepat kayak Mbappe gitu kan, kayak Thuram juga gitu loh. Tapi karena tadi gue bilang ya, bisa jadi pemainnya diganti atau dicoba. Mungkin aja ada Giroud, mungkin. Karena toh lawan Spanyol, lawan Norman gak ada kalau nggak salah. Lawan Norman nggak ada, Jadi ya. untuk physical battle ketika menghadapi Laporte ya, berarti Laporte sama Siapa tuh? siapa ya satu lagi? Nacho. Nacho. Nah, mungkin. Nacho mungkin dia punya keunggulan dari segi size. Carvalho juga gak ada kan? Sebenarnya Carvalho juga nggak ada. Morata juga gak ada. Carvalho kena Mbappe tuh. Nah, Mbappe di kiri akan lebih Nah, efektif gue rasa. Ketika iya. Nacho nggak ada, Bener. sorry, ketika Carvalho nggak ada. Kemarin juga Carvalho digantiin akhirnya. Iya nggak ya? Enggak kan? Enggak. Dia kuning. Merah doang. Merah doang. doang. Kartu kuning kedua. Oke, itu Prancis tadi lawan Portugal sekilas kita bahas. Nah, kita geser ke lawannya itu Spanyol lawan Jerman. Ini gue melihat ya dari awal pertandingannya ini kayaknya intensinya Jerman Nagelsmann ini memang oke kita main keras. Karena berapa kali itu digaprak bener-bener tuh. Toni Kroos hajar Pedri, terus Lamine Yamal disikat juga sama si kirinya tuh Raum ya kalau nggak salah. Iya. Berapa kali kayak gitulah sampai akhirnya bahkan Pedri diganti di menit ke-8. Nggak bisa Sama lanjut Dani dia, ya. Olmo kan. Bahkan Euro ending injury kan gara-gara itu dan udah Kroos udah bilang minta maaf dan secara publik juga Pedri udah bilang ya it's football this is soccer dia bilangnya soccer, this is soccer, it's normal dia bilang gitu, tapi pasti pedih juga tuh. Itu emang maksud gue emang kayaknya menghadapi kan gue bilang Spanyol tuh tim yang liat ya, nggak cuma secara permainan tapi juga secara karakteristik pemain. Lu bayangin lu punya Fabian Ruiz sama Rodri yang nggak bisa di pressing, lu dikepung 3 orang dia masih bisa lewat loh. Fabian Ruiz gitu ngarahin bola vertikal gitu. Jadi ngelihat karakteristik tim yang kayak begitu memang salah satu opsi adalah emang main sedikit agak kasar. Kalau lo main FM tuh ini ya lebih apa namanya intensitasnya dipolin tuh sampai kanan gitu. Nah, itu emang buat ngeganggu flow mainnya dari Spanyol. Karena kalau misalkan ritme sama flow-nya keganggu, ya mereka sulit untuk ngembangin permainan. Cuman balik lagi yang membuat Spanyol menurut gua bisa menang akhirnya adalah karena emang kedisiplinan posisi pemainnya tuh nyaris gak berubah. Bahkan ketika kalau lu merhatiin gelandang-gelandangnya itu ya, kan dia di man marking ya sama pemain-pemainnya Jerman. Itu kadang-kadang ditarik terus bisa ngebuka ruang dan para pemain belakangnya tuh tipikal yang bisa progresi bola ke depan gitu loh. Ada satu momen yang Fabian Ruiz yang ngecoh 3 pemain, ada Toni Kroos, siapa lagi 2 pemain Jerman yang dia set kayak itu. Gua nonton kayak anjir gitu. Dan lini tengah mereka setelah lawan Georgia kan gue ingat tuh lawan Georgia Spanyol kebobolan 1 kan. Terus si Rodri tuh abis pertandingan dibilang kayak terkadang lebih penting lu menghabiskan 20-30 menit bukan untuk short lu nyerang tapi lu menenangkan rekan-rekannya. Benar. Dan dimana De La Fuente juga bilang kira Rodri tuh kayak komputer, di mana ya itu otaknya otaknya Spanyol tuh ya di si Rodri itu. Jadi Dexnya Spanyol tuh. Spanyol di situ. Dexnya Spanyol. Komputer banget. Di dalam sebuah tim yang menurut gue punya banyak flair ya, lu punya kiri kanan sama-sama bagus, skillful gitu ya, lu butuh satu orang yang bisa megang kontrol. Nah kontrolnya itu Rodri. Jadi ibaratnya kalau misalkan dalam sebuah pekerjaan tuh ada yang jadi helikopter buat mantau semuanya gitu. Jadi kontrol L-nya Rodri ya. Rodri gitu. Nah itu yang gue seneng adalah ketika lu punya kontrol tapi juga secara kaki ini kemampuan kaki ngolah bola gitu ya sama otaknya tuh sinkron gitu loh. Jadi kalau misalkan di press masih bisa ngeliat. Terus lu punya tujuan gitu kadang-kadang di City tuh sering loh Rodri tuh kayak gue oper kanan dulu ke kanan sampai pemain ke kanan semua baru tengah gitu loh. Jadi ada caranya gitu loh untuk apa namanya progres bola dan emang menurut gue itu pemain pinter aja sih, emang udah IQ tinggi tuh. Nah itulah yang tidak ada di Inggris Tio. Pattern of play Tio. England emang anjing lo tim. Lo punya Declan sih, cuma beda sih sama Lu Rodri. liat statistiknya Beda. Declan, Toni Kroos sama Rodri gak yang dia break the line, passing break the line. Iya. Cuma 7 bang. Toni Kroos sudah sampai puluhan. Iya makanya kan lu punya Declan Rice gunanya di West Ham tuh sering gue ngeliat kayak gitu. Tapi ya itu maksudnya Nggak usah di Arsenal. Iya, kalau kita misalnya lihat Declan ya di West Ham dan juga di Arsenal misalnya itu kan ini agak masuk Inggris dikit ya. Bosan sorry bahasa Inggris. Cuma dikit aja karena ini perbandingan jelas. Lanjut aja ke Inggris pasti lama nih Tio. Declan terus ada partner ya. Sucek kita udah bilang ya, dia Sucek bisa saling bergantian. Kemudian di Arsenal ya di Gilead tuh ada ya Odegaard kan depan, tapi kadang tuh Jorginho untuk beberapa momen tertentu sehingga dia bisa progres ke depan gitu kan. Nah, Inggris kan diputer-puter nih ya kan. Bahkan Rodri aja punya
Fabian Ruiz di Iya, Spanyol. iya. Walaupun kalau di City mah sistemnya kalau udah jadi, lo mau kalau lu bilang single pivot, double pivot jadi nih Rodri. Jadi. Dan Rodri sama Fabian Ruiz kayaknya kita sepakat ya bahwa ini duet terbaik di Euros ini. Benar. Ya, Benar, bisa saling mengisi. Ya, Di bahkan tengah Spanyol. cadangannya Zubimendi sama Merino juga saling ngisi. Nah, bagus. itu karena Spanyol gak punya striker kan. Morata kan kayak gak ada kan. Ya dia kartu merah. Kecuali game pertama. Dia Morata gak bisa main di semifinal kayak orang. Oh ya dia biasa aja dah. Ternyata Nah, dia gak bisa main ini bukan karena dia main kan, itu protes ya kalau nggak Protes, salah ya. Iya. Dia di luar lapangan tapi Kartu misses next kuning, match. iya. Orang bola lagi goal kick nih sih, tiba-tiba Morata naik tik kuning. Kapan dia kuning, orang udah diganti. kapten kelakuannya gitu banget. Aneh banget ya. Kita elah. balik sedikit ke Spanyol. Yang gue juga apresiasi adalah di saat Pedri nggak ada. Ini kebetulan gue live reaction, gue bareng gue Apip, Rifki Bawel sama Aldi Bawazir. Menurut kami di studio waktu itu kita bilang ini adalah 0-0 yang menyenangkan. Memang Karena kita gak usah ngomongin Portugal Prancis ya, gak usah ngomongin Inggris. beda kan? Maksudnya beda. Sama-sama 0-0, cuman cara main kan beda ya. Betul, cara main beda dan kalau kita lihat tadi ya, Jerman jelas pakai fisikal ya di awal juga dan makanya dia masukin Emre Can bukan Andri di awal. Bener. Dan juga mereka pengen main cenderung mungkin lebih stretch nih karena Iya. Leroy Sané main lagi. Paling ini gak efektif di 2 game yang udah dia main, 2 atau 3 game yang dia main termasuk lawan Denmark. Iya. Nah, ketika masuk Virs udah mulai enak tuh, Betul. udah mulai Nero, udah mulai arahnya enak. Nah tapi Spanyol, ketika Pedri diganti, gue pikir wah berat. Jujur deh, gue mikir berat. Walaupun secara statistik Dani Olmo di kancah Eropa, kancah negara Eropa lah gitu ya. Sejak tahun 2020 dia mimpin asis di major Benar, internasional, benar. sudah 5 asis. Ya termasuk 2 atau 3 nih di Euro ini gitu. Ya, 1 artinya- gol 1 asis. Yang artinya adalah dia juga punya kemampuan untuk creating chances Iya, kan. dan maksudnya kemarin kan 1 gol 1 asis melawan Jerman gitu Iya. ya. Dan dia gol pertamanya aja coming from From behind, crossing tidak terkawal gitu kan. Jadi ternyata ini faktor X yang tidak terduga nih. Sebenarnya menurut gue bukan faktor X, tapi emang sebenarnya kalau ngelihat cara main Spanyol, lu udah direncanain untuk punya pattern kayak gitu, gitu loh. Jadi Jadi siapapun yang mengisi. semua kan. iya, tapi siapa yang ngisi tuh bukan berarti siapapun bisa ngisi, tapi lu harus ada syaratnya. Siapa yang bisa mengisi plot atau role ini adalah pemain-pemain yang bisa creating chances, gitu. Entah Pedri atau penggantinya Nah. Dani Olmo gitu. Sama kalau udah masuk semifinal gini, perempat semifinal, ini bukan lagi soal pemain 11 pemain yang ada di lapangan. Ini balik lagi ke bagaimana pelatih memaksimalkan pemain pengganti. Menurut gua ketika Jerman melawan Spanyol, yang menang tuh pemain pengganti. Fuente lebih bagus melakukan pergantian pemain yang lebih masuk, yang lebih cocok dan akhirnya Merino nyetak gol sama Betul. seperti Mbappe 25 tahun lalu. Yang dia muterin corner. Iya, Sih, iya. maksud gua karena orang yang gak ngelihat ketika lu main di major turnamen dan lu restnya cuma 2-3 hari, udah capek dong. Lu misalnya lu lihat deh misalkan Lamine Yamal udah pasti capek dong. Udah gitu dia masih ujian sore malam-malam kan online kelas. Jadi maksud gua pergantian pemain akan menjadi sangat krusial dari babak semifinal sampai final nanti. Siapa yang masuk dari bangku cadangan itu menurut gue bisa ngerubah segalanya, Iya. ngerubah apa namanya jalannya pertandingan dan itu udah terbukti ketika Spanyol melawan Jerman. Dan menurut gue sebenarnya ini kenapa kemudian pemilihan pemain itu penting, karena kan di dalam satu turnamen lu nggak tahu ya game state dari satu game ke game lain tuh bisa beda, makanya kemudian lo butuh opsi gitu loh, makanya kemudian satu squad itu jangan karakter pemainnya tuh nggak harus sama semua, tapi ada juga yang harus beda nih gitu. Nah itu kenapa menurut gue Portugal secara pilihan taktik nih balik lagi ya, itu salah sih. Lu punya banyak pemain beragam tapi cara mainnya gitu-gitu aja. Gue gitu. pas Bruno ya elah Bruno. Padahal kan padahal kan anjir. kalau kata Bernardo Silva Bruno Fernandes Iya ya. benar, maksud gue Bruno ada di sana pun ketika ada penalti dia bagus itu. Jadi Bisa. kayak ya udah gue katakan dah. Oke. Dan kalau Theo bilang tadi soal substitution ya, it's a battle of substitution. Jangan lupa selain Spanyol, pencetak gol Jerman pun super sub. Benar. Iya kan? Florian Wirtz. Jadi memang itu ada apa ya, dampak yang diberikan ketika ke bangku cadangan ternyata ada opsi di sana, ya kan? Tapi ternyata kemarin kita udah sempat ngomong, gue sempat tanya lu Ros, soal small margin. Karena ini tim sama nih, sama-sama ofensif. Bedanya kalau Jerman cetak gol paling banyak, kalau Spanyol different player yang cetak kayak Swiss Iya. gitu, 7 kalau nggak salah different goal scorer. Nah, ternyata kemarin selalu nonton small marginnya apa? Small marginnya menurut gua penyelesaian akhir sama penempatan ruang Full crook sebenarnya. mantap banget tuh full crook. Oh nyaris banget ya, dua kali. Gue lagi nonton sama temen gue Dua kali. wah ya anjing gak gol bangsa. Itu Dua kali. Jangan salah, lu penempatan ruang yang tepat di momen yang kadang-kadang munculnya kadang-kadang Iya, itu oke. juga bisa. Dan menurut gua Spanyol tuh unggul di situ sih. Tapi Merino gak terkawal loh. Iya. Dia bisa loncat sampai ngangkang. Nah, dari itu- belakang gue liat, Busquets nih kan kurus-kurus Iya, tinggi iya, gitu kan. iya, iya. Das gak kejaga, Lo Olmo pun gak kejaga. Lo Bener. harusnya melihat Gila. ngapain Rudiger.
kepleset, gue nggak tahu. Maksudnya ketika itu kan Telat-telat yang ya, jaga telat Rudiger cover, kan. ya, Maksud ya. gue kayak ya ini gue bilang tadi selama pertandingan apalagi tambah extra time habis itu adu penalti, konsentrasi lu mesti full banget kan. Makanya Full crook. full crook. Makanya ya si Rudiger mungkin miss tiba-tiba anjing gue nggak konsen, terus tiba-tiba ada Merino dan yang menurut gue pemain belakang yang menurut gue konsentrasi full selama pertandingan di luar adu penalti ya, Pepe-nya itu gue kayak apresiasi buat Gila. Pepe sih. Umurnya udah gak lagi muda loh, tapi 41. di luar kemarin dia melakukan blunder ketika lawan Slovenia yang si Benjamin Sesko juga bego ya. Tapi Tapi ada tackle tuh lawan Prancis, gue lupa siapa yang peluang tapi dia tutup gitu Iya. bolanya. nah, dia jadi maksudnya kayak konsentrasi udah gitu kelelahan itu tuh ngaruh banget yang kita yang di layar kaca tuh mungkin tidak menyadari hal itu. Oke, mana Rudiger nggak bisa ya? Ih, capek Iya, bang. susah. Capek. Padahal sempat bagus juga mainnya. Dan gue juga sempat bilang itu waktu gue bikin live reaction itu, waktu gue ikutan di sana dan gue bilang ini Jerman lagi dapat momentum nih. Kalau mereka nggak bisa gol di extra time, maksudnya bahkan bisa kalah penalti. Ini rugi banget. Iya, Ih, emang. momentumnya di situ cuy. Gue ini Rudi Rudi lagi. Rudi Gong. Gue balik ya Rudi Gong. Gitu. Jadinya sayang banget ketika mereka aktif nyerang. Pun golnya Merino dari Olmo itu kan abis diserang terus sama Jerman. Sekalinya counter santai tiba-tiba teng. Iya. Langsung gol. Nah, tapi kalau ngomongin soal sama margin nih gue akan lempar ke floor soal kontroversi yang lagi-lagi diramekan sosial media yaitu handsball Kukureya. Nah itu Apakah ini juga margin yang bisa Enggak. membedakan game? itu sebenarnya itu karena kenapa di peraturan Love the Game itu bisa ada interpretasi personal dari wasit. Oke. Karena di dalam Love the Game itu handball adalah ketika lu membuat badan lu menjadi lebih besar secara tidak natural gitu. Tapi kan menjadi besar secara tidak natural tuh apa definisinya Iya. gitu. Nah, dalam kasus Kukureya kemarin mungkin wasit mengira bahwa tangannya ke bawah kok gitu. Dia tidak merenggang sengaja kayak gini gitu. Jadi itu natural aja badannya emang kayak gitu, bola di situ. Nah, gue kemudian ngecek kenapa kemudian ada peraturan kayak gini karena biar pemain-pemain yang megang bola itu nggak iseng. Jadi katakanlah lu megang bola nih Jer ya, gue jadi back, terus lu iseng tek gitu, sengaja kena tangan gue. Oh, bisa aja ngincer tangan, memang Iya, ngincer tangan. Tapi makanya kemudian detailnya tuh lebih sekarang peraturan handball tuh lebih detail. Jangan sampai membuat tangan itu membuat badan terlihat lebih besar tidak natural. Kalau misalnya kayak gitu nggak hand gitu karena masih Jadi di itu bawah. udah benar. Itu udah benar. That was the right call. Ya the right call menurut gue. Oke. Bukan kan- karena ada asumsi kan itu udah ada yang offset duluan Iya, atau iya. itu tidak handsball ada beda-beda. Iya. Apalagi Kita- bandingin sama Joachim Mahile Betul. yang Denmark tuh. Dia kan lagi lari juga. Iya. Handsball Iya, tiba-tiba. iya. Itu kan Udah ini lagi ngejar loh. Ini kita jadi ngebelain wasit-wasit Inggris terus ya. Ya emang was-was kita Inggris jadi perlu kita jadi ngejelasin. perlu Enggak, dibela, anjing. tapi menurut gue memang begitu. Jadi kenapa kemudian ada peraturan tersebut Ya. biar pemain-pemain yang menguasai bola tuh nggak iseng tiba-tiba tuh Nyari. ngenain tangan kayak gitu. Makanya kemudian sekarang peraturannya adalah jangan sampai tangan itu membuat badan Lebih jadi lebar. besar secara tidak natural. Oke, gitu. berarti kita sepakat bahwa marginnya adalah penyelesaian yang klinis ya. Kalau menurut gue Berarti ya sama penempatan posisi sebenarnya. penempatan posisi. Oke, Ngebuka jadi bukan ruang gitu. bukan soal wasit, bukan soal apa segala macam. Oke, kita geser ke Belanda di mana mereka nyaris jadi salah satu unggulan yang tumbang karena Turki cetak gol duluan. Iya. Yang mana Turki kalau cetak gol duluan sebenarnya susah ditembus ya. Sampai akhirnya kemarin De Vries. De Vries sama itu bola yang agak-agak Itu agak-agak nggak aja sebenarnya. sengaja Iya, tuh gol iya, keduanya iya. tuh sebenarnya tuh. Nggak ya kan? kuat, tapi kalau pas tapi udah- dihitungnya bunuh diri apa? bunuh diri. Bunuh diri lagi yang dihitung. Tapi pas udah gol kedua Kalau gue gue pakai matiin. Hapo lo di Euro Fantasi itu. Gue matiin pas udah gol. Sama aja. Udahlah susah Sama dikejar juga pasti. Yang mana? Dua yang pas udah gol kedua Belanda. Oh 2-1. Enggak bakal kejar Udah mau juga, habis. udah pasti. Iya gimana? Ada note nggak tentang Spektakuler anjir ya. Kalau gue menurut gue Belanda tuh masih yang kayak gue bilang kemarin ketika momennya ada mereka bisa manfaatin itu gitu loh. Pragmatismenya jalan sih kalau menurut gue gitu. Dan nanti ngadepin Inggris nih Ya, sama. pragmatis ketemu pragmatis, tapi jangan heran kalau misalkan ini bukan gue belain Inggris ya, bukan belain Inggris ini, tapi kalau misalkan Belanda mainnya lebih bagus, Inggris jelek terus tiba-tiba Declan Rice dari luar kotak penalti nendang kenceng gitu gol, Mungkin aja. Dan- tiba-tiba Bukayo Saka cutting inside nendang gol bisa jadi. Tiba-tiba ntar ada Soalnya Harry- ini tim yang udah sering banget di bail out sama kualitas pemainnya sendiri. Iya, Iya. mungkin aja misalnya Van Dijk salah nyundul bunuh diri atau De Vrij mungkin aja. Nah itu kan lebih apa? Deflect, Itu kan
lebih ke apesnya Belanda ya. Tapi kan yang sering kejadian di Inggris adalah di bail out sama kualitas pemainnya. Oh, Gitu. Seperti Bukayo Saka kemarin. Tapi sebelum kita ke Inggris nih, ada Belanda soal Belanda lawan Turki ada explore lagi mungkin. Enggak, gue pas ketika Turki nyetak gol pertama, gue ya ini paling Belanda babak kedua nyetak gol. Maksudnya udah kelihatan juga lah kualitasnya juga beda. Maksudnya nggak ada Demiral kerasa juga ya bagi Turki ya. Jadi agak sayang sih happy ending buat para IO lu bilang. Dan juga para fans Belanda yang ada di luar sana di seluruh Indonesia baik banget. Jadi menurut Indonesia gua, Timur tuh semua tuh. Yes, Oranje. buat Pak Vincent ya. Happy juga. Jadi maksud gue ini semifinal yang menyenangkan. Menyenangkan ya? Menyenangkan lah maksudnya sebagai kacamata fans sepak bola menyenangkan lagi. Gue malah lebih serem ketemu Turki dibandingin ketemu Belanda loh. Oh lebih pede ketemu Belanda. Menarik nih. Apa membuat Anda begitu pede? Kita geser ke Inggris sekarang ya. Dengan Inggris melawan Swiss yang sebenarnya agak ngos-ngosan juga sempat begitu seperti kita tahu. Tapi diselamatkan lagi-lagi. Lu bilang kali ini melalui Bukayo Saka. Pun di babak pertama ada beberapa peluang lah. Gue gak bisa bilang banyak. Mungkin 2 yang masih. Satu Saka yang cutback, satu lagi yang dia hampir tuh yang di ujung. Kemarin tuh gue ngeliat sebenarnya skemanya Southgate udah mencoba dengan 3 back sejajar, tapi stretchnya kegedean gak sih lo? Iya emang. Ya, ketika si Stones, Konza sama si Walker nge-stretch itu beneran kelebaran menurut gue, dan berapa kali juga ke-break sama pemain Swiss. Dan lu lihat strategi Swiss, Embolo dapat bola di hold dulu sama dia, ngelihat temannya ada yang ngerong, kalau nggak dia muter balik langsung nendang, dan itu berkali kejadian. Pas skor 1 sama extra time, lu lihat apa yang mereka melakukan hal yang sama, tapi Inggris juga tolol sama. Dari kiri di switch ke kanan di tempatnya Eze itu berapa kali kosong, dan untungnya Swissnya bego sih kalau itu lawannya Messi atau misalkan Bruno Fernandes siapapun tuh golnya gampang sih itu. Tapi kenapa gue melihat dari awal pertandingan kayaknya Walker agak shaky deh. Itu pas yang mau kena, kalau di basket tuh ada ankle breaker. Jadi sempat ada Swiss nyerang terus dia kayak mau jatuh gitu loh, kayak mau kepleset. Kemarin sih bingung gitu loh posisinya gue rasa. Jamie Carragher udah bilang lu mesti ganti Walker sama Trent. Lu lihat ketika Trent masuk kan orang selalu bilang kayak wah Trent mainnya gak di posisi yang benar makanya jelek. Iya, it's fair enough karena dia gak main di posisi. Tapi ketika main di fullback atau wingback kanan, masukin lu main Trent sana, itu yang dibutuhin. Trent tuh crossing gak bagus banget. Tapi main 3 yo. Kalau main back 3 berarti harus ada yang ngisi ke belakang kan? Gehi dong. Karena ada Gehi, Konza, enggak maksudnya nanti. Enggak maksudnya kalau kemarin. Kemarin emang kemarin udah. gue mikir ya Walker kalau diganti siapa yang ngisi ke situ. Nah, itu agak berat kecuali Declan turun gitu atau Kobe. Dan kemarin gue ngeliat Foden udah berusaha untuk turun, mungkin skema gitu, dan Bellingham lebih ke kiri kan. Tapi statistik Foden jelek banget ya ternyata. Memang. Hancur banget. Gue tuh selalu merasa bahwa pemain-pemain Inggris itu tidak diberikan pattern of play yang jelas. Jadi artian lu bisa ngeliat gimana ceritanya Kobe Maino tuh jadi ngatur-ngatur posisinya Kyle Walker kayak gitu. Itu menurut gue lebih karena mereka bingung gitu, harus berpikir sendiri. Gue posisinya di mana? Beda sama Spanyol yang emang udah kayak secara apa namanya pemosisian 3 orang gitu udah benar gitu loh. Nah, Inggris itu gue lihat kenapa gue bilang posisinya nggak benar adalah ketika menjelang adu penalti tuh gue nonton tuh sama Dex di abis syuting. Overload, pemainnya ke depan semua, tapi posisinya tuh di luar kotak penalti semua. Banyak yang ngendok bareng-bareng kayak gitu, kayak mereka bingung, kok lo di sini sih gitu loh segala macam. Yang lucu nih yang keluar videonya dari tendangan penjuru ke tengah, akhirnya balik ke mana? Jordan Pickford. Itu paling mantep kayak gimana sih anjing? Kan banyak yang kritik kan, Inggris nih kurang banyak off the ball movement. Lu jangan salah, off the ball movement itu bukan insting pemain doang, tapi memang kadang-kadang diciptakan gitu loh. Nah, ini mengharapkan pemain mempunyai insting untuk off the ball movement, tapi kan kadang-kadang mereka bingung, gua off the ball movement kemana gitu loh. Lu salah satu alasan kenapa Declan Rice statistiknya yang si break the line-nya jelek ya karena ketika Declan Rice pegang bola nggak ada pemain yang mendekati selain Kobe Maino, dan ketika Kobe Maino langsung dideketin, jadi ujung-ujungnya dia balik ke belakang lagi, Jordan Pickford lagi, ke back lagi. Nah kalau dia menang adu penalti kayak kemarin, berarti yang menyelamatkan itu adalah kick takernya atau Kato Pickford. Tapi pertama kalinya si ini ya 55-nya sukses ya. Iya. Dan itu teori gue ya, ini anjing banget sih orang-orang bilang kayak Inggris tuh nggak pernah latihan ya. Latihan udah penalti doang, mempersiapkan itu udah. Kalau menurut gue sih takernya. Ini tanpa Ivan Toney ya. Ivan Toney gawat sih. Tanpa mengecilkan peran Jordan Pickford yang katanya tuh berapa ya 4 saves dalam 14 penalti ya di turnamen mayor. Lawan Kolombia, final Piala Eropa yang harusnya Jorginho sama Belotti ya? Apa? Iya. Iya terus sama yang kemarin. Tapi sejujurnya itu nebak ya di apa namanya di botolnya dia ada kelihatan tuh kan Akanji dive left gitu kan, itu udah benar tuh, udah benar dia. Cuman gue ngerasa
eksekusinya Akanji juga kepelanan, makanya kemudian easy to save sebenarnya gitu. Jadi capek. gue lebih condong ke kick takernya sih. Jadi menurut gue cerminan individu pemain Inggris bagus tuh ya di penalti. Iya Cermin ya. emang. Tenang semua untuk pertama kali Semua pemain bagus. untuk pertama kali lu ngelihat para pemainnya tuh nggak gugup gitu. Iya. Ada di YouTube tuh kalau nggak salah gue kemarin sempat nonton keluar di timeline gue. Jadi ada orang melakukan penelitian ketika melakukan tendangan penalti di bedah nih pemain Inggris. Even Gareth Southgate. Pemain yang mengambil waktu lebih lama untuk mengambil tendangan, apalagi ngambil nafas dulu kayak gitu, itu presentasi masuknya lebih tinggi dibandingin langsung ngambil, langsung nendang. Itu yang dilakukan oleh David Beckham ketika lawan Portugal 2006 ya, 2006 2004 ya. Iya. Itu David Beckham sama Gareth Southgate 96. Balik badan buru-buru nendang karena udah grogi duluan, dia pengen buru-buru selesai. Tapi lihat pemain Inggris kemarin ngambil nafas dulu, set, dan lu mesti lihat juga apa yang dilakukan sama Jordan Pickford ke Akanji sebelum pertandingan. Ditantangin kan, disamber-samberin. Nah itu tuh kayak beneran ternyata tuh berpengaruh juga gitu perlakuan kiper kepada pemainnya. Emi Martinez Piala Dunia 2018 2022 sorry. Terus juga Ricardo-nya Portugal ketika lawan Inggris. Ya kan maksudnya lu deketin dulu, Nggak pakai sarung tangan ya? iya kan, lo provokasi dulu, mainnya terus akhirnya lu balik, dan biasanya pemain yang buru-buru itu udah gagal. Ya, provokasi tanpa ngomong terbaik menurut gua adalah ketika Chiellini meluk Alba yang kecil. Kenapa harus dipeluk? Kan bisa tos tuh, dia milih meluk kecil loh gitu. Itu keren banget tuh Chiellini ya. Tapi ada bahasan yang belum kebahas nih. Apa? Kemarin ditagih-tagih Messi gagal penalti. Nah, Oh Itu iya. Tio, gimana, Tio? Gimana, Tio? Panenka kan anjing. kan Ronaldo menginspirasi. Enggak, kemarin itu kan Inspirasi. ini Messi harus akhirnya gue balas kayak, Bang, ini kita baru ngetek Hamin Sati ya, kita bukan ini ya kali deh. Mana gue tahu Messi gagal penalti, orang suka ide kan. Ronaldo kan gagal penaltinya bukan diadu penalti ya. Bukan. Di Masih Lawan Ronaldo. Australia, tapi gitu udah kan. gagal. Cuman Ya, Messi itu maksudnya emang aneh gak sih? kalau misalkan itu dijadiin pembanding sama Ronaldo, menurut gue nggak Nggak ya. adil, karena Ronaldo bahkan ketika abis shoot out terus dia berhasil, terus dia minta maaf ke supporter kan. Iya. Menurut gue udah kelar di situ. Udah, Kalau misalkan lu bisa perpanjang. kemudian ini Messi gagal penalti, kok nggak bales, itu lu yang dengki menurut gue. Iya, lu justru- kali pengen Karena, bikin. karena udah Justru kelar di itu. kejadian itu nunjukin hebatnya Messi. Messi kan gagal penalti tuh, Panenka-nya kena tiang. Yang nenangin siapa coba? Kipernya. Kipernya lawan ya. Kiper lawannya maksudnya. Kiper lawan? Kiper lawan yang nenangin. Oh iya, kalau Ronaldo kan meluk Pepe ya. Ternyata Jakarta banjir 4 Sesama hari itu air senior. mata Pepe ya. ternyata. Wow. Itu. Tapi gini, kalau soal Belanda lawan Inggris. Jadi Belanda akan mungkin terhentinya tuh karena individualnya Inggris saja. Gue bisa jadi itu Jer. Gue yakin itu Jer. Gue penasaran itu. Ini Kalau secara permainan. Apa yang nih, bisa menghentikan Belanda? Apa ya? Individual Inggris. Udah. Apa lu mau skema apa Jer? Nggak, karena gini ya, karena Gue yakin Ronald Koeman bisa mainnya lebih rapi daripada Gareth Southgate. untuk menyelamatkan Tapi sepak bola Southgate di-bail dalam tanda out. kutip ya, Spanyol Belanda ini final idaman orang-orang katanya. Iya. Betul. Dan Prancis Inggris sangat dijauhi fans bola. Walaupun kalau gue pribadi Prancis Inggris ya kepentingannya, Iya, ya beda, kepentingan personal beda. lah. Ya tapi secara Spanyol Belanda, tapi Belanda bisa kalah sama Southgate karena Karena gini. Kalau lo melihat Wah, track kisah record nih. Koeman sebelum Belanda dan ke Barcelona, dia melatih mana? Yang dicengin sama Jose Mourinho, Ini. Everton apa Crystal Palace ya? Iya. Pokoknya Koeman Everton bukan? Everton. Maksud gue dengan kemampuannya Southgate nih, kasarnya nih Bang. Nih Southgate sini nih. Nih Koeman sebagai pemain jago banget nih di sini. Ya. Ya beda Bang, beda kelas ya. Ya udah pasti ini gara-gara pemainnya. Kemarin tuh ditanyain kan gue, Southgate tuh sebelumnya di mana Inggris tuh U21 pernah ngelatih klub nggak? Pernah, lama banget. Middlesbrough tahun Ya. berapa tuh? Boronya degradasi. Middlesbrough itu lama banget. Dia tuh karir kepelatihannya emang panjang Southgate. Cuman menurut gue mungkin yang dilihat adalah untuk nanganin tim nasional yang lo perlukan adalah result, bukan form ya. Cuman menurut gue memang kalau mengandalkan result terus memang tidak sustainable. Cuman ya itulah yang dipilih Inggris, ya itu urusan mereka lah Iya, menurut gue. dan ini ya karena masa kini kan susah banget untuk mempertahankan pelatih dalam jangka waktu yang lama. Yang gak banyak dibahas orang, gue bahas di pasiran gue adalah Gareth Southgate di game lawan Swiss itu game ke-100 sebagai pelatih timnas Inggris. Cuma ada 2. Yaitu berapa? Gue lupa Winterbottom or something or someone gitu ya. Satu lagi adalah Alf Ramsey. Alf Ramsey. Ya, 2 itu doang yang di atas Southgate. Sisanya itu lebih sebentar dari 100 pertandingan. Iya. Jadi tanpa sadar, diam-diam Southgate selama itu. Kan gue bilang kecoa Bang.
Kodamnya kecoa, hidup mulu dia. Nih lu bayangin nih. Deschamps tuh lebih lama gak? Deschamps Kayaknya kayak lumayan lama Deschamps juga. Iya, kayaknya lebih lama. Nah. Maksud gue di timnas Inggris. Nah, tapi kan kalau Prancis kan cenderung emang Oh, awet iya, juga Nah, gitu. lu lihat deh, sebelum dari jangka waktu ke Piala Dunia berapa ke 2018, Inggris tuh gak pernah masuk semifinal. Tapi dari 2018 ke 2024 semifinal Piala Dunia, Ya. final Euro, semifinal Euro lagi, Bang. Bayangin. Iya. Tapi Gak inget usah ya. bagus-bagus. Ingat ya, result sama form itu kadang-kadang tidak berjalan sejalan gitu. Karena kalau ngeliatin formnya kayak ngentot udah gitu. Oke. Udah. Jadi logisnya Belanda akan menang. Logis Iya, kalau kalau menang. menang. Iya. Logisnya Belanda menang. Tapi individualnya gini, kita nggak tahu juga siapa yang bakal step up. Maksud gue gini, lawan Slovakia. Bellingham Kane tiba-tiba begitu. Yang bahkan pemain 90 pengganti nggak pernah Eze kelihatan, Toni ya gitu kan, kan. Bukayo Saka menyelamatkan Bener, Southgate bener, sekali lagi bener. dan Pickford diadu penalti. Nah, kita nggak tahu giliran siapa ketika menghadapi Belanda. Kobe Kayak kan Mainu. gue bilang kan tiba-tiba Declan Rice, waduh ketinggalan 0-1 menit 90 shoot dari luar kotak penalti gol itu kan bisa aja. Atau kemelut Gehi tiba-tiba datang gitu kan, kita nggak tahu. Tiba-tiba tendangan di luar kotak penalti Luke Shaw gitu Ya, kan. atau tren nendang di udah. flag. Kita aja bahkan nggak tahu siapa yang bakal dimainin. Gacha, Bang, gacha. Itu semua. Bang, Oke. gacha. Berarti itu ya ke preview kita soal Belanda lawan Inggris. Nah, Spanyol Prancis. Ini juga mirip. Idealnya Spanyol karena ini tim Tapi kan terbaik Spanyol, turnamen ya, dan Spanyol. sebagainya. Tapi gue yakin kali ini Spanyol sih. Tapi itu lu, tim lu. Enggak, bukan Enggak, masalah selain tim gue. lo. Sebelum itu gue unggulin Jerman. Oke. Unggulin Jerman. Gue gak peduli arisan karena belum bayar. Ya, tapi kan? lu melihat Spanyol Belum bayar. lo menang. Gue ngeliat Eh, Spanyol akan menang. Lu lihat mainnya dibandingin Prancis, Spanyol lebih menyenangkan ditonton gitu, lebih Iya, menyenangkan iya. tonton. Kalau gue sih merasa gini, kalau gue terlepas dari gue Prancis, gue merasa kehilangan pemain tuh akan cukup berpengaruh untuk Spanyol. Karena yang hilang, oke Morata nggak terlalu ngaruh basically. Walaupun yang di tengah gue nggak tahu sih siapa. Karena Iya. kemarin tuh gue diskusi sama Apip, ya Morata nggak usah lah. Terus siapa? Masa Joselu? Ya Joselu. Ya kan? Maksud gue ya lawan Saliba gitu kan. Nah kemarin makanya Oyarzabal yang agak digeser ke tengah tuh. Maksudnya membantu lah Iya, gitu iya. kan. Nah yang hilang itu Morata anggaplah ya udah. Terus Pedri ada Dani Olmo, oke lah. Tapi kalau mampet ketahan sama Conte, Siapa lagi? nggak ada opsi. Ya maksudnya yang cenderung lebih ke depan ya, advance ya. Karena kan lu bilang tadi kalau penggantinya Fabian Ruiz ada Merino, Iya, ada Zubimendi. Zubimendi masih sama lah. Satu lagi nih yang paling krusial menurut gua adalah Carvajal. Carvajal lawannya berarti kiri Mbappe. Bisa jadi. Atau Marcus Thuram. Tengah Lenormand. Kalau Giroud main Bener. atau siapapun di tengah situ gue rasa Laporte akan agak keteteran. Walaupun gue yakin De La Fuente kan punya aja penawarnya. Tapi itu akan menjadi menurut gue secara komposisi Prancis diunggulkan menurut gue. Nah itu sebenarnya kenapa gue lebih melihat game ini lebih ke ujian ke Spanyol ketimbang ujian ke Prancis karena kan selama ini kan ideal ya komposisinya skuadnya Spanyol ya. Nah, ujiannya di mana adalah ujian di pattern of play-nya tadi itu bisa nggak bekerja dengan pemain-pemain yang berbeda Ya, gitu. karena kalau misalnya Spanyol begitu stylish, atraktif kita lihat sepanjang turnamen. Terus approach Jerman itu main keras. Maksudnya physical game itu dari awal ya instruksinya. Gue gak tahu kalau berkembangnya gimana tapi pas di awal kerasa banget karena gaprak banget tuh di Iya, awal. bener. Nah, menurut gue Prancis midfieldnya lebih bisa begitu sebenarnya. Kemarin Punya- Camavinga Tchouaméni Conte selesai loh. Iya, makanya Masih itu. ada siapa Upamecano, sininya Koundé, sininya Saliba Iya. gitu. Nah tapi gue yakin De La Fuente pasti udah menduga. Pasti kalau dia main keras dia ada Iya, apa ya iya, solusinya. iya, Karena iya. logisnya Prancis akan main kayak Jerman di awal gitu. Lu coba lihat ya ketika Prancis lawan Portugal, iya mereka menyerang menguasai pertandingan hampir setengah lapangan, tapi ketika di counter pemain Portugal tuh masalahnya yang gitu gue bilang, mereka menarik keluar Bruno tuh menurut gue salah ya, karena Iya. long bola kan yang gue bilang long bola dibutuhin untuk ke depan. Lu jangan lupa maksudnya ketika Prancis nyerang, lu lihat Spanyol kan iya dia agak pressingnya menunggu, terus ketika ada kesempatan langsung Yamal ke depan. Dan kalau Theo Hernandez kan Yamal di kanan, Theo Hernandez Iya, aktif banget untuk overlap loh, maju dan ketika ada space di sana Hernandez feeling gue gak bakal bisa ngejar Yamal. Iya makanya iya benar. Dan- Theo karena overlap. Tapi Lu- ada Saliba. Iya, gue ngerti. Maksudnya kita Jerman ketika gol Dani Olmo, pemainnya diem tuh dipassing dimasukkan dan itu Nggak baru ada. Iya, nggak ada awal orang. pertandingan maksud gue. Lu masih fresh, lu masih konsentrasi, lu kayak beneran bisa ngebelah kotak penalti. Dani Olmo nendang ini kayak itu yang mungkin orang kayak mikir oh iya ada Saliba. Iya Saliba maksudnya Upamecano bagus banget. Tapi maksud gue momen-momen yang bisa dimaksimalkan oleh Spanyol itu banyak Iya. banget. Kalau berkaca dari pertandingan Prancis melawan Portugal sama Prancis ketemu siapa sebelumnya? Prancis di mana? Enggak di Euro kan Prancis lawan Portugal sebelum Portugal ketemu siapa? Belgia. Nah, ketemu Belgia. Maksudnya
Belgia pun juga melakukan hal yang sama. Counter tapi kan sayangnya De Bruyne sama Lukaku-nya enggak klinikal. Cuma kemarin sih sebenarnya kalau golnya Olmo menurut gue rasa sebagai pemain pengganti Andri nggak cukup baik sih di tengah ya. Makanya harapan gue sebenarnya ada di kekokohan di tengahnya Prancis kalau bisa nahan itu karena bau-bau Yunani sudah mulai tercium nih. 1-0 gitu kan. Ya ini menyebalkan gitu. Gue sebagai fans bola juga gue pengennya sih Spanyol Belanda. Maksudnya secara sepak bola ya Spanyol Belanda kayak seru nih kan. Final 2010 juga seru gitu. Cuma ya gimana? Situasi gini pelatihnya Deschamps ya yang penting menang ya udahlah. Gitu. Hasil Gue akhir sih nggak apa-apa lah. Ya, kita setipe lah Prancis Inggris setipe. Nah itu makanya ideal. Jadi Spanyol lebih ke Spanyol, gue Spanyol, Prancis. gue Lo Spanyol. gimana Ros? Gue sih Spanyol. Oh, Oke. Walaupun gue ngejagoin Kalau Prancis netral ya. enak sih ya. Oh lu Prancis sebenarnya? Gue ngeprediksi kan juara Prancis ya. Cuman kalau ngomongin form sih ya sejauh ini Spanyol ya mau gimana lagi gitu. Iya form terbaiknya. Berarti kalau Belanda Inggris harusnya Belanda tapi kecuali ada. Nah itu tuh emang aneh Bingung itu sih satu. itu. Buat itu emang tuh aneh udah kalau gue pribadi gue ngelihat Belanda bisa lebih gampang mengungguli Inggris. Nah Ya kan, tapi bener kata Rossi, ada tiba-tiba satu pemain jadi kecawanya ya Southgate gitu kan, terbang gitu, gitu. Jaga. Dex gimana Dex? Gue Dari pengennya semifinal ini. pengennya Belanda lawan Spanyol di final. Ya pengennya gak sih? Cuman realistisnya kayaknya Prancis Inggris sih. realistisnya. Ya kalau lihat Sebentar. bau-baunya Realistisnya malah. Iya warga Warga. gimana warga? Nah Dika Lu Belanda kan lo pasti. lo Belanda. lu Lawan apa Belanda? Lo apaan? Lo apaan Bil? Lo Finalnya apa? Final. Ya Spanyol itulah. Kelamaan, lo Spanyol apa? Spanyol apa? Udah jawab. Kagak aja udah jawab aja udah Iya. Spanyol apa udah? Enggak apa-apa enggak dinilai. Lama Spanyol dua Prancis. pilihan nih. Spanyol masih final. Spanyol Inggris. Spanyol Inggris. Dia kalau dalam tekanan kayaknya bingung Iya, ya. bisa. Dia cuma jawab doang antara dua pilihan. Gue yang jarang aja orang prediksi Belanda Prancis. Belanda Prancis. Dika apa Dika? Bener sih jalan Indonesia. Gue Spanyol Belanda. Spanyol Ya lu Belanda. ideal ya. Ideal. Ideal. Kalau orang netral pasti Spanyol Belanda sih. Karena- Gua kalau nggak ada kepentingan gue maunya Spanyol Belanda. Karena apa ya? Karena suka tidak suka memang timnas Inggris engagementnya tinggi banget ya maksudnya exposure ini karena juga yang lebih terkenal sini Liga Inggris ya. Jadi maksud gue ya make sense. Tapi orang kalau misalnya gue bukan fans Inggris, Iya. Spanyol Belanda sih gue pengennya. Yes. Yang jelas gue yakin orang Jerman nggak pengen Spanyol. Karena kalau Spanyol menang, Spanyol tertinggi gelar Eropanya 4. Karena kan Jerman 3. Ya. Italia 2 ya? Inggris. Inggris 0. Inggris 0. Inggris 0, Prancis This is- 2 ya kalau nggak salah. This is the year, bro. 1 ya? 84 2002. Itu. Jadi itu dan kita juga seperti biasa memberikan rekomendasi untuk perempat final untuk semifinal Euro Fantasy ini bisa ikutan di Euro Fantasy Box to Box dengan kode VW3JTW. 2W-nya itu besar karena menang ya, biar menang ya. Win. W besar 3JTW. Berarti nah, menang 3 juta nih. lo ada nggak duitnya? Minta aja ke ini. Bung Rindra. Nah itu dia. Tapi gimana Dex? Apakah anda punya rekomendasi nih tentang Euro Fantasy? Jadi kalau lihat bracketnya ya, ini menurut gue ya. Kalau masih punya wild card, ini komposisi yang tim terideal menurut gue. Ya. Punya 4 pemain Spanyol, punya 4 pemain Prancis, punya 2 pemain Belanda, punya 5 pemain Inggris. Kenapa? Karena nanti kalau kita ke final, siapapun yang ke final ya, siapapun yang ke final maka kita akan punya starting 11 di final. Tapi kenapa Dengan 2 komposisi. doang Belandanya? Paling gak yakin gue. Oh, iya Paling juga gak yakin kalah sama Inggris yang ajaib Gakpo ya gitu. kayaknya. Gakpo sama Ake ya kayaknya. Kayaknya kalau Belanda ya, kalau Belanda The Fry gue. Oh iya, sama bukan, Hakpo. bukan Nathan Ake. Bukan The Fry sama Hakbo. Oh, Hakpo oke. Ya, Gakpo ya, gue setuju. Terus Kalau kira-kira Inggris, Pickford, Gehi, ya pokoknya backnya lah. Pickford gue ada juga. Bellingham kan enggak? Saka, Bellingham sama Ken kan Oh, 5 iya. tadi. Gehi Kalau oke. kalau Prancis Maignan, Theo, Konde, pokoknya 3 back lah. Apapun kiper gitu. Saliba dong. Ya, Inggris Saliba kemungkinan kirinya udah Luke Shaw loh. Udah Luke Shaw. Tapi ternyata ya poin tertinggi back kemarin gue cek itu Kunde. Kunde Kayaknya ya. karena ball recovery-nya paling banyak. Ball recovery di Kalau Saliba kan Euro. jaga pemain yang striker lawan gitu. Kelihatannya keren di foto, tapi secara permainan Kunde tuh ngaruh banget gitu. Karena dia kan taruh di kanan, padahal dia kan back tengah kan maksudnya Iya, naturalnya. Jadi kayak kalau di Arsenal tuh Ben White-nya gitu lah. Terus kalau Spanyol Kuria, Olmo, Nico Williams sama Fabian Ruiz. Olmo ada gak? Ada. Gue ada si Olmo, Nico sama Kukurea. Yamal soalnya striker ya. Jadi Sama striker. Kongte juga bisa Kalau mau diferensial Jose lu. main nggak nih? Main sih, kayaknya main deh. Main sih Siapa lagi kemungkinan penyerang? juga. Ganti Morata. Kan Morata gak bisa main. Iya tapi masih Enggak, kalaupun taruh. enggak main
di babak 2 gitu kayak buat Tapi alternatif. main. Dimainin Menurut sih, gue main dari menurut menit pertama sih. Jangan lupa dia tuh gelar 2 Liga Champion, Bang. Wah gila. Kesayangan Ancelotti, Bang. Bisa diketawain sama Upamecano, lu ngapain lu? Ya kalau tiba-tiba keselip, tiba-tiba gol gitu. Taunya dia yang golin. Gila gue dibully sih ini. Overhead Ini video kick ini anjing. bakal tayang nih. Overhead Nggak diketawain kick, sih menurut gue sama Upamecano si Jose Lu. Tapi Sorry itu banget. kalau punya wildcard Nggak berbahaya. ya. Kalau punya wildcard tadi Atau ya. limitless. Atau limitless. Kalau nggak punya wildcard ya udah. Ya nasib lu sendiri aja. Nah. Karena punya pemainnya siapa banyak kan. Itu kan Euro Fantasy. Nah kalau One FF Fantasy masih oke nggak nih untuk pasang Bas Holsing orang Belanda, Ros? Nggak tahu deh. Sebenarnya kalau dari performance kan kalau One FF Fantasy kan lihat dari rating ya, bukan Iya. dari gol atau assist ya. Ratingnya Masih. Bas Holsing masih bagus. Itu kenapa gue Pertanding- kenapa dipertahanin musim. terus karena yang konsisten formnya bagus tuh Bas Holsing. Cuman Inter Nusantaranya tuh kayak mau diubah dikit formasinya langsung jelek. Jadi harus main 4-2-3-1 terus gitu. Yes. Style of play-nya diubah aneh gitu. Jadi Yes. nggak bisa tuh emang. Benar, tapi kalau lo anaknya tuh fantasi banget gitu ya, seperti Rossi Vinza, FM Fantasy, tapi dia jarang main fantasy. FM gue. Ya OFM ya. Sign up /login di OneFF dan pilih Inter Nusantara sebagai klub favorit kalian. Jadi paling tidak kalau timnya tidak berprestasi tapi ada gelar klub virtual terbaik. Sama seperti Indonesia ketika zaman Covid menjadi negara juara World Cup. Iya. Mengalahkan Brazil. Ya karena kita mah pada begadang semua. Menang voting. Parah. Lu mah Mantap. pas lagi Covid di rumah semua mainnya pro club no sama Jerry. Iya benar. Dan juga ada update ya tentang pegawai Kanjuruhan, kita ya. nih, Ros. Pegawai kita Bapak Narendra Wicaksono ini sampai ke Jordan ya Dex ya? Ya Yordania. Di Jordan dan dia bertemu dengan para pengungsi dari Palestina. Wah. Gitu. Jadi dia bukan cuma menyuarakan justice for Kanjuruhan Lo gitu. ngeliat kemarin ya yang di fans Inggris diwawancara media Israel. Terus dia bilang, it's coming. One more thing. Free Palestine. Langsung kena lo. Iya. Itu dia. Ada bansos kali ini? Ada. Tidak ada ya, udah ya. Udah. Jadi jangan lupa untuk tulis juga di kolom komentar nih biar seru. Kira-kira lu dukung apa nih? Dari Di final siapa? Begitu tayang prediksi final siapa atau mungkin lu punya tim jagoan yang lo yakin banget Jangan lupa gitu. juga final Copa America juga diprediksi Iya, iya. sekalian. Oh iya bener. Berarti Argentina, Kanada, sama Kolombia, Uruguay. Argentina. Tapi jangan nggak sih? bingung Udah pasti sih. Argentina gak sih? Jangan bingung, kok Kolombia gitu. Ya. Ya, kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.